Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini Allah masih memberi kita nikmat sehat, berbagai macam nikmat yang dianugerahkan kepada kita hingga tahun 2025, di akhir penghujung 2025 ini kita masih bisa bersilaturahim di dalam program yang sangat mulia yang insya Allah diberkahi oleh Allah, siraman rohani Sangaji TV ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tidak pernah terlupakan, selalu kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui beliaulah nasib kita di yaumul hisab kan sangat ditentukan. Maka tidak pernah lupa kami ajak pemirsa untuk senantiasa bersolawat kepada beliau dengan penuh harapan bahwa kitalah umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah tema kita pada hari ini adalah terkait dengan bersyukur dan berbahagia secara sederhana. Tema ini tema yang insya Allah sudah berkali-kali diangkat dan dibahas oleh narasumber dari berbagai channel, dan mungkin juga narasumber di Sangaji TV sudah pernah mengangkat tema yang sama, bersyukur dan berbahagia secara sederhana. Kelihatannya memang tema ini begitu sederhana dan sangat klise. Bersyukur dan bahagia, dua istilah yang tidak terlalu banyak pemikiran untuk mengucapkannya. Bersyukur itu kalimat yang biasa saja. Demikian juga kalimat bahagia. Tapi bagi kami, tema ini sangat masih relevan dan sangat kita butuhkan untuk mengingatkan kita akan pentingnya bersyukur. Ada relasi positif antara syukur dan bahagia. Pemirsa, bahagia salah satu indikator penentunya adalah bersyukur. Bersyukur atas semua yang dianugerahkan Allah kepada kita umat manusia. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 114, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah, maka makanlah engkau dari rezeki yang halal lagi baik yang diberikan Allah kepadamu, dan bersyukurlah atas nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya menyembah. Pemirsa yang dirahmati Allah, akhir dari ayat ini adalah jika hanya kepadanya kamu menyembah. Kita bisa mencoba memahami ayat ini, kenapa terminologi syukur diakhiri dengan kata jika hanya kepada Allah kamu menyembah. Ini menunjukkan bahwa sebagai seorang hamba, syukur harus menjadi bagian dari diri kita. Kalau kita mengaku menyembah hanya kepada Allah. Bisa juga kita katakan bahwa indikator seorang abid, indikator seorang abdun, seorang abdullah adalah seseorang yang senantiasa bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Bersyukur tidak hanya mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah itu adalah salah satu perwujudan dari rasa berterima kasih kita kepada Allah. Salah satu contoh bersyukur adalah berterima kasih kepada sesama manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yaskurin nas, lam yaskurillah." Kata Rasulullah, seseorang yang tidak pernah bersyukur kepada sesama manusia,
maka sesungguhnya dia belum bersyukur kepada Allah. Mari kita introspeksi, pemirsa yang budiman. Apakah kita termasuk hamba Allah yang mudah bersyukur? Bersyukur yang paling sederhana mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur setelah itu adalah berterima kasih kepada sesama manusia. Karena berterima kasih atau bersyukur kepada sesama manusia berarti kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Sangat GTV yang dirahmati Allah, syukur bukan sekedar mengucapkan kata alhamdulillah, tapi syukur adalah sikap hati. Syukur adalah gerakan hati kita. Gerakan hati yang seperti apa yang menjadi indikator syukur? Kita tidak mudah mengeluh, kita tidak mencela nikmat yang diberikan Allah pada hari ini kepada kita. Kita senantiasa menghargai pemberian meskipun hanya berupa senyuman dari orang lain, meskipun hanya sesuatu yang kelihatannya remeh, itu adalah juga termasuk perwujudan dari syukur. Pemirsa yang dirahmati Allah, syukur ada relasi positifnya dengan bahagia. Kalau kita tidak mudah bersyukur, sudah bisa dipastikan kebahagiaan itu susah kita peroleh. Pemirsa, bahagia itu sesuatu yang sangat dekat. Terkadang kita begitu sibuk mengejar dunia, kita sibuk bekerja dari pagi sampai malam hari untuk mendapatkan kebahagiaan. Kita lupa bahwa sebenarnya bahagia itu tidak perlu dikejar. Kebahagiaan itu ada dekat dengan kita. Salah satunya dengan bersyukur. Bagaimana kita membuktikan bahwa rasa syukur, rasa hati yang ridho itu akan membawa kebahagiaan. Bahkan rasa hati yang ridho akan membawa ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat radiyatan mardiyah artinya adalah radiyah adalah orang yang selalu ridho. Ridho terhadap apa? Ridho terhadap ketentuan Allah. Ridho terhadap takdir Allah. Ridho terhadap nikmat apa saja yang diberikan oleh Allah, kita ridho. Maka keridhaan kita kepada pemberian Allah, keridhaan kita terhadap takdir dan ketentuan Allah akan mengundang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimatnya radiyatan mardiyah bisa dijelaskan dengan bahasa kita sehari-hari. Kalau kamu ridho, Allah pun ridho. Kalau kita ridho dengan semua pemberian Allah, maka Allah pun akan meridhoi kita apapun yang kita lakukan. Dan itu adalah kunci kebahagiaan. Bahagia ada dekat dengan kita. Salah satunya adalah dengan bersyukur. Pemirsa yang dirahmati Allah, mungkin saya bisa memberikan intisari bagaimana supaya kita mudah bersyukur. Terkadang di antara kita menyadari bahwa Allah memberi nikmat yang begitu luar biasa, tapi kita tidak menyadarinya. Bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah itulah nikmat yang besar. Karena apa? Karena seringkali kita menghitung nikmat itu dari jumlah harta. Kita menghitung nikmat itu dari seberapa Allah memberikan kelebihan materi kepada kita. Tapi seringkali kita lupa bahwa pemberian Allah tidak bisa dihitung dengan materi. Tidak bisa dibatasi hanya dengan jumlah mobil. Tidak bisa dibatasi dengan jumlah berapa tabungan kita di rekening bank. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita mampu legowo, mampu hati kita mensyukuri apapun pemberian Allah, niscaya nikmat Allah akan terus bertambah. Akan tetapi jika kita kufur nikmat, Allah memberikan ancaman bahwa inna adzabi lasyadid. Betapa besarnya azab bagi seseorang yang kufur akan nikmat Allah. Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah,
niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, bersyukur sangat mudah sekali kita lakukan. Bahkan banyak sekali media bagi kita untuk bersyukur. Salah satunya, ketika kita bangun di pagi hari, apa yang kita lakukan? Bangun tidur. Betapa karunia Allah kepada kita, sudah kita dimatikan semalaman, Allah menghidupkan kita kembali di pagi hari. Maka Rasulullah mengajarkan doa setelah tidur, yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini juga bentuk dari rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah berkenan memberikan kita kesempatan untuk hidup kembali setelah semalam kita dimatikan. Demikian juga ketika kita bangun pagi, kita menghirup udara segar. Udara segar yang kita hirup itu juga media, itu juga salah satu nikmat Allah yang membuat kita aneh kalau kita tidak bersyukur. Kemudian ketika kita terbangun dari mati, dari tidur semalaman, kita melihat anak-anak kita sehat walafiat. Kita melihat pasangan kita baik-baik saja. Kita melihat rezeki dari Allah tidak putus-putusnya. Minimal kita masih bisa makan di pagi hari, bisa minum kopi, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat kerja. Kalau kita begitu susah untuk bersyukur, lalu apa yang akan membuat kita bersyukur selain semua nikmat yang diberikan Allah tadi? Bayangkan kalau kita berkunjung ke rumah sakit, kita melihat saudara-saudara kita terbaring, butuh alat yang bermacam-macam untuk membantu pernafasan. Sementara kita bangun tidur, kita bernafas tanpa alat apapun. Kita bernafas tanpa bantuan kabel, tanpa bantuan oksigen buatan. Itu juga hal yang sangat wajib dan harus kita syukuri. Ketika kita melihat saudara kita yang tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya, kita masih bisa berjalan menuju tempat-tempat yang bermanfaat mungkin bagi kehidupan kita, tempat kerja, atau kita bisa berkunjung silaturahim ke tempat saudara, itu juga hal yang sangat patut untuk disyukuri. Sementara teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain, untuk menggerakkan kaki saja menuju ke tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain, membutuhkan bantuan tongkat, atau mungkin membutuhkan bantuan alat-alat dari kedokteran. Sementara kita diberi kemudahan oleh Allah berpindah dari satu tempat ke tempat lain, maka sangatlah pedih azab Allah kalau sampai kita tidak bisa mensyukurinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian ini kita tutup, saya ingin berbagi sedikit tips atau sedikit nasihat untuk saya sendiri maupun untuk pemirsa di rumah, bagaimana supaya kita selalu ingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah membiasakan hal-hal kecil yang kelihatannya remeh, minimal setiap bangun tidur yang terucap dari mulut kita pertama kali adalah alhamdulillahirabbil alamin, atau lebih lengkapnya bisa doa bangun tidur kita biasakan setiap hari. Yang kedua, minimal kita mampu mengingat-ingat 3 saja nikmat Allah yang diberikan kepada kita sehari ini sebelum kita tidur. Sebelum kita tidur malam hari, mari kita sempatkan untuk mengingat 3 saja nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena yang jelas nikmat Allah tidak pernah dihitung, tidak pernah bisa dihitung, dan Allah tidak pernah meminta gantinya. Maka tips dari saya yang kedua adalah membiasakan diri sebelum tidur mengingat-ingat minimal 3 hal nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, kita berkomitmen kepada diri kita sendiri untuk tidak menyibukkan hati kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain dari sisi duniawi. Membandingkan diri kita dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, itu sangat melelahkan secara hati.
Kalau hati kita sudah lelah, susah sekali hati untuk bersyukur. Oleh karena itu, kita stop mulai hari ini membandingkan nikmat yang kita terima dengan nikmat yang diperoleh oleh orang lain dari sisi duniawi. Rasulullah pernah menasihati kita. Kata Rasulullah, "Unduru man huwa asfala minkum." Kata Rasulullah, lihatlah, perhatikan orang-orang atau keadaan orang-orang yang jauh lebih rendah daripada kamu dari kehidupan duniawinya. Kalau kita menjalankan pesan dari Rasulullah ini, insya Allah hati kita tidak akan sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita sibuk dengan menghitung-hitung nikmat Allah yang sudah tidak mampu kita menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan sejak kita dilahirkan hingga saat ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sampai kapanpun nikmat Allah tidak akan pernah bisa kita hitung. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjadi hambanya yang senantiasa bersyukur. Mudah-mudahan Allah akan menjadikan kita hamba-hambanya yang bahagia karena selalu bersyukur. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hambanya yang mampu menjalani kehidupan dengan bahagia meskipun dengan cara-cara yang sangat sederhana. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.